Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dan mengasihi Tuhan. Shalom. Pada kesempatan ini kembali kita mau naikkan pujian bagi Tuhan, beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kami mengundang Bapak Ibu Saudara di rumah untuk memuliakan nama Tuhan. Dia sungguh Allah yang baik, teramat baik, kemuliaannya dinyatakan atas kita. Kasih setianya
nyata di atas bumi. Kebesaran Tuhan, seluruh alam semesta memuliakan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan Tuhan. Dia Allah yang sungguh besar, Dia Allah yang dimuliakan, Dia Allah yang ditinggikan dalam hidup kita. Amen. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga
yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saat ini kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita sudah menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita yang ada di rumah bersama keluarga atau kita mungkin sedang sendiri, semua kita akan mengambil sikap dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Karena Engkau telah memberkati kami dan memberi kami kesempatan untuk berbakti kepadamu. Kami berdoa sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami meminta datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti dalam surga. Saat ini Bapa, kami akan mendengar firman-Mu, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan urapi kami semua yang menerima firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar atau pemberita saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, mari kita akan masuk dalam firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita sudah belajar 3 penghalang berkat, yaitu kutuk keturunan, kemudian belajar tentang beban dalam batin atau luka-luka batin, dan minggu lalu kita belajar tentang karakter. Karakter yang salah, karakter yang buruk akan menghalangi berkat orang. Kepercayaan dari Tuhan akan hilang, kepercayaan orang akan musnah. Oleh sebab itu jangan kita bertahan dalam karakter yang buruk. Sekarang kita akan membahas satu tema yang baru. Penghalang berkat yang keempat adalah manajemen yang salah, pengaturan yang salah dalam hidup ini. Kalau kita sudah punya karakter yang baik, kita juga harus punya kemampuan yang baik untuk mengelola, mengatur hidup kita. Yang setuju berkata amin. Sekarang kita buka Amsal pasal 4 ayat 18. Semuanya kita lihat Alkitab. Amsal 4 ayat 18. Kita mau baca sama-sama. Yang sudah ketemu, mari kita akan membacanya bersama-sama dengan suara yang nyaring di hadapan Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saudaraku, kata firman Tuhan, jalan hidup orang benar seperti cahaya fajar. Saudara pasti tahu kan fajar? Fajar merekah, maka makin lama dia makin terang. Makin terang sampai puncaknya adalah rembang tengah hari. Itulah janji Tuhan bagi jalan hidup orang benar. Jadi kita punya perjanjian, kalau kita menjadi orang benar, maka kita hidupnya akan meningkat. Makin hari makin cerah, makin hari makin terang. Yang setuju berkata amin. Yakin saudaraku?
sebab firman Tuhan yang mengatakannya. Tetapi kita harus jadi orang benar. Katakan sama-sama dengan saya, mari ikuti saya. Kalau saya hidup sebagai orang benar, maka masa depan saya tambah hari, tambah cerah. Amin, saudaraku. Saudara yang kekasih, itulah janji Tuhan buat kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjalani hidup kita sebagai orang yang benar? Orang yang benar itu ada dua kan? Yang pertama, orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Salah tapi bertobat, minta ampun dan Tuhan mengampuni kita. Dan oleh pengampunan Tuhan kita disebut orang benar karena dibenarkan Tuhan. Tapi yang kedua, orang benar juga bicara tentang orang yang memang perilakunya benar, cara hidupnya benar, jalan hidupnya benar. Nah, kita mau belajar yang kedua ini, bagaimana kita mengatur hidup kita supaya kita berlaku benar di hadapan Tuhan. Siap, saudaraku? Mari kita akan bandingkan dengan pengajaran praktis dalam kitab Efesus 5. Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai 18. Kita mau belajar 4 langkah menjadi orang yang berlaku benar di hadapan Tuhan dalam pengelolaan, dalam manajemen kehidupan, ya. Mari kita lihat Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 18. Sekali lagi dari ayat-ayat ini kita mau belajar secara praktis bagaimana berperilaku benar di hadapan Tuhan. Menjadi orang yang mengatur, memanage kehidupan kita. Sehingga kita akan semakin diberkati Tuhan. Kita baca ya, kita baca. Sekali lagi kita mau baca firman sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Amin. Nah, dari ayat ini mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ayat 15. Perhatikan dengan seksama, dengan teliti, ya, dengan serius. Dengan sama itu dengan serius. Bagaimana cara kamu hidup, cara keluarga kita hidup, cara kita membangun kehidupan sama Tuhan harus diperhatikan. Dan Tuhan berkata, jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Ada perbandingan bebal atau arif, bijaksana atau bodoh, gitu kira-kira. Bebal itu apa sih? Bebal itu artinya bodoh. Orang bebal itu biasanya adalah orang yang disebut kalau dalam bahasa Jawa ndablek. Udah salah ngeyel, dikasih nasihat gak mau nurut. Nah, hadiah buat orang bebal, kata Alkitab apa? Kata Alkitab, pentung bagi orang bebal, pentung untuk punggung orang bebal, gitu loh saudara. Dan hadiah yang tepat buat orang bebal itu apa? Cemooh, olok-olok. Kalau nggak percaya, misalkan saudara ketemu orang yang raja ngeyel, dablek sekali, kemudian sudah dinasehati nggak mau nurut, akhirnya dia apes. Lalu lihat orang yang kayak gini apes, apa orang ngomong? Mungkin saya dan saudara berkata, rasain kapokmu kapan, gitu saudara-saudara. Memang orang yang bebal itu hadiahnya cemooh. Tuhan tidak mau kita ini hidup dalam kebebalan. Oleh sebab itu Tuhan menyuruh kita perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jadi hidup harus diatur. Boleh ngomong dengan saya? Hidup harus diatur. Amin. Nah saudara, dalam mengatur hidup kita harus kita lakukan. Yang pertama, buatlah skala prioritas. Tenaga kita terbatas, ya, sumber daya, sumber dana terbatas. Dalam hidup kita ini waktu terbatas. Jadi harus membuat skala prioritas. Mana yang paling penting? Mana yang penting? Mana yang kurang penting? Mana yang tidak penting? Yang paling penting harus diselesaikan, tidak boleh ditunda, harus dikerjakan. Nah, begitu. Ada skala prioritas. Orang bisa kacau bukan karena kurang kaya. Orang bisa kacau bukan karena kecil pemasukan, tapi tidak membuat skala prioritas. Orang kadang bukan karena kurang pandai, kurang potensi, bukan.
tapi belum membuat pengaturan kehidupan yang baik. Makanya hari ini Tuhan tidak mau berkat-berkat kita terhalang. Tuhan menunjukkan caranya supaya kita bisa mengatur hidup kita masing-masing. Ya, dalam pengaturan hidup kita mesti sama. Caranya apa? Yang pertama itu buat skala prioritas. Mana usaha yang memang engkau harus terjun, mana yang orang lain bisa kau percaya. Mesti ngerti, ya, mana yang harus dibayar duluan, yang mana yang masih bisa ditunda. Itu juga diatur dengan baik. Jangan yang harus dibayar nggak dibayar, tapi yang lain yang seharusnya kau beli. Nanti kalau seperti itu kacau. Dan ingat, Tuhan akan mempercayakan berkat-berkatnya bukan sesuai yang kita minta, tapi sesuai yang kita bisa atur. Amin apa amin? Kayaknya nggak enak kalau dengar begini, tapi ini kebenaran. Makin bijaksana mengatur, makin diberkati. Percaya saudara? Amin saudaraku? Buat skala prioritas. Kemudian yang selanjutnya itu fokus. Fokus betul. Kepada apa yang dikerjakan fokus. Supaya selesainya bagus. Orang walaupun pengalaman, kalau nggarap sesuatu nggak fokus, bagaimana bisa hasil maksimal? Ayo, di tengah pandemi seperti ini, kesempatan pekerjaan itu harus dihormati, harus dihargai saudara ya. Peluang harus dihargai. Jadi saudara mesti punya skala prioritas, bisa menyelesaikan dengan baik. Saudara mesti fokus supaya jangan kehilangan kesempatan. Amin. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Ayat 16 belum 17 ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Apa perintah kedua dalam mengatur atau memanage hidup? Saudara mesti menggunakan waktu yang ada. Saudara belajar tepat waktu itu penting. Belajar saudara, dalam pertemuan itu ada yang bersifat formal, ada yang bersifat non formal. Kalau yang bersifat formal, kantor, rapat, acara-acara yang resmi, ibadah, saudara mesti mengusahakan jangan telat. Tapi kalau acara-acara yang non formal, main ke rumah teman, jagong manten, misalnya gitu ya, itu kan tidak harus tepat. Kira-kira jam sekian datangnya, itu sih nggak apa-apa. Saudara mesti ngerti mana yang harus saudara atur. Ini tepat waktu, yang ini agak fleksibel. Jangan disamaratakan. Banyak orang tidak dihargai karena tidak menggunakan waktu dengan baik. Terlalu kaku juga bisa menyiksa orang. Terlalu kaku juga bisa membuat repot. Tetapi setidaknya kita tuh punya standar yang baik tentang waktu. Ya, kalau sudah janji masalah pekerjaan, tanggal sekian selesai, ya usahakan betul. Dan kalau memang kau bisa, nggak usah dimolor-molorin. Saudara, Tuhan loh yang suruh pergunakan waktu yang ada, karena waktu ini adalah jahat. Saudaraku yang kekasih, artinya Tuhan ingin kita ini anak-anaknya, murid-muridnya adalah orang-orang yang bisa menghargai waktu. Kita punya waktu yang sama kok. 24 jam sehari. Tapi ada orang 24 jam sehari, satu tugasan saja, gak kelar. Katanya repot dan sebagainya, padahal dia punya tugas cuma itu. Itu karena dia terlalu banyak menyia-nyiakan waktu yang lain untuk urusan-urusan yang tidak penting. Siapa yang mau berkatnya bertambah-tambah, saudara mesti atur waktu, mesti tepat waktu. Saudara mesti menghargai waktu. Amin apa amin? Ya, saya ingin supaya saudara dihargai. Tuhan ingin juga saudara bisa dihargai. Waktu harus dipakai dengan sebaik-baiknya. Setuju saudara? Itu langkah kedua. Saudara mesti betul-betul mengatur hidup saudara. Ya, atur. Yang namanya skala prioritas diatur. Ya, kalau kita pelayan Tuhan itu skala prioritasnya apa? Ya cari wajah Tuhan, cari hadirat Tuhan. Ya, adalah sesuatu yang tidak baik. Sebelum kita terima berkat dari Tuhan, kita sudah bekerja. Jangan, cari hadirat Tuhan, berkat Tuhan dulu, baru kemudian kita bekerja. Ya. Kemudian kalau kita seorang pegawai pekerja, ya harus tahu skala prioritas. Mana yang harus dikerjakan, yang harus
dilakukan, yang ini tidak boleh ditunda, ini harus rampung. Saudara mesti ngerti betul itu. Ya, yang kedua masalah waktu. Jangan terbiasa saudara bermain-main dengan waktu loh. Orang nanti gak percaya dengan saudara. Tuhan juga gak percaya dengan saudara kalau selalu begitu dan tidak mau bertobat. Ya, mungkin di antara kita hari ini kita harus betul-betul bertobat di hadapan Tuhan tentang menggunakan waktu. Amin apa amin? Ya, nah sekarang yang ketiga. Nah saudaraku, yang ketiga tadi sempat saya baca, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah ini apa ini? Apa ini? Mengerti kehendak Tuhan. Saudara, dalam hidup kita ini Tuhan memilih kita untuk sebuah pekerjaannya, untuk sebuah maksud hatinya, untuk sebuah pelayanan yang buat kita di hadapannya. Saudara, kita harus tetap mengerti loh kehendak Tuhan. Gak peduli saudara mau direktur, saudara mau manajer, saudara mau bisnismen, pedagang, saudara mungkin punya usaha-usaha bidang lain, ya mungkin saudara jadi trader dan sebagainya. Ingat, hidup saudara bukan cuma milik saudara sendiri, ya, tapi hidup saudara adalah hidup yang sudah ditebus oleh Tuhan dan sekarang dipercayakan untuk saudara kelola. Dan saudara tidak boleh kehilangan yang namanya pengertian akan isi hati Tuhan, pengertian akan visinya Tuhan, tidak hilang, tidak boleh lepas. Karena kita berkata kalau orang itu kehilangan visinya Tuhan, orang itu bodoh. Kita tidak mau kan dianggap Tuhan orang bodoh. Mana mungkin Tuhan mempercayakan sesuatu yang besar kepada orang bodoh. Dan ternyata itu bicara mengenai mengerti isi hati Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Jadi saudara, kalau engkau adalah seorang pelayan Tuhan, jangan sampai kendor, jangan kehilangan visi. Karena apa? Saudara ditetapkan untuk melakukan pelayanan. Amin. Ini loh Tuhan berkata, jangan kamu bodoh, kamu harus tetap selalu mengerti kehendak Tuhan, ngerti tuntunan Tuhan, ngerti maunya Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan visi. Amin. Jangan sampai kita kendor di hadapan Tuhan. Apapun pekerjaan kita, apapun kesibukan kita. Karena kita dipilih Tuhan bukan hanya untuk bekerja demi diri kita sendiri, menikmati berkat-berkat Tuhan untuk kita sendiri, bukan, tapi untuk memuliakan Tuhan. Jadi saudara jangan kehilangan visi ya. Ayo semua keluarga GBI Victory, GBI Yabes, semua jemaat yang ikut ibadah ini, jangan kehilangan visi. Karena itu kehendak Tuhan. Yang terakhir, ayat 18, jangan kamu mabuk oleh anggur, tetapi karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Jangan mabuk. Hidup ini jangan mabuk. Mabuk anggur, mabuk hawa nafsu. Saudara bisa nggak orang mabuk hawa nafsu? Oh bisa. Nafsu dalam cari uang, mabuk duit. Nah bisa. Ya, mabuk dalam kesombongan, mabuk dalam kekayaan, mabuk dalam kekanak-kanakan, bisa. Akhirnya hawa nafsu. Cirinya yang Tuhan nggak boleh adalah mabuk yang menimbulkan hawa nafsu. Ya hanya hawa nafsunya sendiri yang bekerja, bukan lagi kehendak, bukan lagi firman Tuhan yang diikuti, tapi hanya dirinya sendiri. Tuhan berkata loh, terkutuk orang yang mengandalkan dirinya sendiri, hatinya menjauh dari Tuhan. Ini orang yang mabuk hawa nafsu. Ya, apalagi sampai kita coba-coba tidak setia terhadap keluarga kita, suami atau istri yang mulai bermain-main dengan orang lain. Wah, awas saudara, hukuman Tuhan menanti saudara. Ya, jangan sampai itu terjadi. Anak-anak jangan hidup dalam dosa. Anak-anak muda walaupun punya sekeliling itu penuh kejahatan, Tuhan tidak pernah melegalkan saudara berbuat yang nista, yang dosa, sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Ya, hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Jangan sampai terlibat narkoba misalkan, mabuk-mabukan, pesta pora, apalagi free sex atau seks bebas. Jauhkan dirimu dari hawa nafsu. Ya, sebab tidak akan pernah Tuhan memberkati kalau sudah tidak di dalam berkat Tuhan. Dengarkan ilustrasi saya. Saudara selama ini diberkati Tuhan atau menerima berkat dari Tuhan, tapi saudara kemudian mulai meninggalkan Tuhan dan hidup dalam hawa nafsu. Hidupmu ibarat mobil sudah jalan, digas, jalan kan? Setelah itu gasnya dilepas. Memang untuk sementara kelihatannya masih jalan, tapi hidupnya sedang menunggu, pasti berhenti dan tidak bisa lagi berjalan karena berkat Tuhan itu tidak ada dalam hidupmu. Saya berdoa saudara tidak mengalami yang kayak gitu. Kalau sudah berjalan kayak mobil digas dengan Tuhan, makin lama makin cepat, melewati semua rintangan hidup dan tetap sukses karena Tuhan. Amin. Jadi 4 hal. Atur hidup saudara. Atur tentang skala prioritas. Jangan kehilangan fokus kalau udah bekerja.
jaga betul, hargai betul. Kemudian yang kedua, saudara juga masih menggunakan waktu. Waktu itu terbatas, harus dihargai. Jangan biasa telat-telat, jangan biasa molor-molor, jangan biasa bermain-main dengan waktu. Saudara, waktu itu berharga, ya. Karena apa? Semua itu terbatas. Yang ketiga, jangan kehilangan visi, jangan kehilangan tuntunan Tuhan. Hidupmu itu untuk pelayanan, hidupmu itu untuk memuliakan Tuhan, baik melayani di gereja, di rumah Tuhan, atau melayani sesama. Jangan kita membenarkan diri seolah-olah masih pelayan Tuhan kalau kita tidak terbakar dalam api pelayanan. Kalau kita sudah tidak rindu melayani Tuhan, harus tetap menyala-nyala. Amin. Dan kemudian saudaraku yang kekasih, juga yang terakhir, saudara jangan mabuk dalam hawa nafsumu. Ya, segala sesuatu engkau dikuasai nafsu, nafsu terhadap segala sesuatu, entah hobi, ya, entah dunia yang sedang kau masuki. Ya, karena orang sekarang sudah punya dunia masing-masing loh. Dan dunianya cuma di dalam genggaman tangan. Saudara ngerti maksud saya? Handphone itu bisa jadi dunia saudara. Saudara mesti ingat, jangan mabuk, tapi saudara mesti penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Dengan cara itulah saudara pasti akan berkembang, berbuah. Saudara diberkati secara luar biasa. Amin saudara. Ini firman hari ini buat kita. Mari kita siapkan hati menghadap Tuhan. Saudara, 4 langkah supaya saudara diberkati Tuhan. Jangan saudara tidak mengatur hidup. Kalau saudara gagal mengelola, saudara terhalang berkatnya. Kalau saudara nggak bisa dipercaya dalam perkara kecil, saudara nggak bisa dipercaya dalam perkara besar. Engkau mungkin sudah diberkati Tuhan, engkau sudah diputuskan dari kutuk-kutuk, engkau sudah dibebaskan jiwamu dari beban luka batin. Ya, saudara juga sudah membangun karakter yang baik. Sekarang yang keempat, saudara kelola dengan baik hidup saudara, kelola dengan baik berkat-berkat yang ada, kelola waktu saudara, ya, kelola jiwa saudara, supaya saudara betul-betul hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, kita menghadap Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa masing-masing dimanapun saudara berada. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang dahsyat, tuntunan-Mu bagi kami. Engkau adalah Bapa yang menyayangi kami, Bapa yang terbaik yang pernah ada, Bapa yang tidak pernah membuang kami, Bapa yang selalu menyayangi kami, Bapa yang menuntun dengan detil bagaimana cara kami hidup dan diberkati dalam dunia ini. Tuhan, jamah hati kami, jamah semua jemaat, jamah semua pelayan-pelayan-Mu dimanapun mereka berada. Saat ini kuasa Roh Kudus-Mu mengalir dalam hidup mereka, memenuhi mereka ya Tuhan. Kuduskan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Apabila ada yang berdosa bersalah, ampuni dosa mereka, ampuni kesalahan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa beri harapan yang baru, bahwa kalau kami hidup dengan cara Tuhan, dengan cara firman Tuhan, pasti bisa berhasil. Inilah doa kami hari ini Tuhan. Hamba minta supaya Engkau menjamah. Saudaraku, apakah ada yang sedang perlu Tuhan hari ini? Apakah saudara ingin mengelola hidup lebih baik? Kalau ada di antara kita yang ingin mengelola hidup dengan lebih baik, saya ingin mendoakan saudara supaya saudara berhasil dengan kekuatan Roh Kudus. Saudara boleh angkat tangan dimanapun berada. Saya akan mendoakan saudara. Oh haleluya ya Bapa, haleluya. Kuralama sekatakara sana. Kirialamo hinatakara sekara masa karatakara masekana. Tuhan, jamalah seluruh umat-Mu ya Bapa. Kudus, jamalah seluruh hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kami ingin berhasil dalam mengelola hidup kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami memegang erat apa yang harus kami pegang erat. Kami mempercayakan kepada siapa yang kami bisa percayai. Kami mengerjakan, menyelesaikan tanggung jawab apa yang memang harus kami selesaikan. Kami tidak akan menyia-nyiakan waktu. Kami tidak akan kehilangan visi yang dari Tuhan. Kami tidak membiarkan hawa nafsu kami mengendalikan kami, tetapi biarlah Roh Tuhan sendiri yang akan memenuhi dan menuntun kami senantiasa. Inilah doa kami pada minggu ini ya Tuhan. Selanjutnya kami berdoa supaya Engkau ya Bapa
akan melimpahkan berkat-Mu sepanjang minggu ini buat anak-anak-Mu dalam rumah tangga mereka, keluarga mereka, hidup pribadi mereka masing-masing, dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka, semuanya Kau berkati. Inilah doaku Bapa di sorga. Aku percaya Engkau mendengarkannya, Engkau mengabulkannya, semuanya Tuhan yang sepakat dalam doa ini. Maka mereka Engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan bersama-sama perjamuan kudus. Jadi mari kita akan siapkan roti dan anggur. Kita siapkan, semua kita yang sudah menyiapkan, mari dibagi kepada anggota-anggota keluarga kita. Dan apabila nanti sudah siap, semua sudah menerima, mari kita semuanya sungguh-sungguh sekali lagi menghadapkan hati kita kepada Tuhan. Supaya dalam persekutuan ini, kita menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Amin. Dan kalau Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, bukankah mujizat-mujizat pasti terjadi? Itu bagian hidup kita. Rencana Tuhan tidak akan gagal. Tuhan akan memberkati kita dan menjadikan kita saksi di muka bumi ini. Amin. Apabila sudah siap, mari saya undang semuanya berdiri. Dan kita akan angkat roti. Dan nanti kita juga angkat anggurnya. Setelah itu kita berdoa bersama-sama dan menerima segala berkat Tuhan. Bila sudah siap, mari kita mulai. Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat roti ini sebagai tubuh-Mu yang disalibkan buat kami semua, supaya kami diangkat menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga. Hidup kami diberkati di bumi ini. Kami dijaga oleh para malaikat, dijauhkan dari celaka, mara bahaya, dimanapun kami berada. Segala penyakit yang menyerang kami, semua kuasanya dipatahkan, dihancurkan terhadap kami. Kami dibebaskan dari sakit penyakit, sebab firman-Nya, oleh bilur-bilurnya kami menjadi sembuh. Kami percaya segala kesengsaraan, penderitaan, kegagalan, kemiskinan, semuanya sudah selesai di kayu salib. Kami menerima roti ini sebagai tubuh Yesus yang penuh kuasa memberkati seluruh hidup kami. Amin. Inilah tubuh Yesus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Yesus penuh kuasa. Kami percaya Tuhan, perjamuan kudus ini menyiapkan dan memeteraikan hidup kami semua untuk menerima hari depan yang penuh harapan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku, kita angkat juga anggurnya. Angkat dengan rasa hormat, angkat dengan iman, kita berdoa kembali sama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mengangkat anggur ini sebagai darah Yesus. Darah perjanjian yang baru dan yang kekal bagi kami semua. Supaya kami diampuni dari segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Kami diubahkan menjadi semakin seperti Kristus. Darah Yesus menjadi pagar perlindungan ilahi buat setiap kami. Segala rancangan jahat, serangan setan terhadap kami digagalkan, dilepaskan, dihancurkan. Kami menerima anggur ini sebagai darah Yesus. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita sudah diberkati oleh Tuhan. Mari saat ini kita akan mempersiapkan diri untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Kita tahu bahwa persembahan itu akan menyukakan hati Tuhan, sebab itu merupakan iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi mari kita persiapkan diri. Kalau sudah siap, nanti kita akan angkat persembahan kita dan kita mendoakannya bersama-sama. Mari kita berdoa.
Bapa yang di surga, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang memelihara kami. Terima kasih buat semua berkat, rezeki, keuangan buat keluarga kami. Terima kasih buat berkat kesehatan, pertolongan yang sudah kami terima dari Tuhan. Sekarang kami memberi persembahan karena iman, karena taat. Tuhan mari berkati, kiranya menyukakan hati-Mu. Berkati seluruh jemaat ya Allah, berkati seluruh jemaat ya Tuhan, para pengerja, hamba-hamba-Mu yang memberi persembahan, persembahan syukur, persembahan iman, persembahan khusus, persembahan perpuluhan, ataupun apapun yang Kau perintahkan kepada mereka yang dilepaskan dalam pekerjaan Tuhan. Semuanya Kau berkati kembali dengan berlipat kali ganda, sebab itulah firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami bersyukur. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan kita akan menerima doa berkat bersama-sama. Sekali lagi saya undang Bapak, Ibu, dan saudara semua, kita berdiri di hadapan Tuhan dan mari angkat tangan kita sama-sama. Bapa di surga, curahkan berkat-Mu di tengah-tengah kami. Dan saudaraku yang kekasih, turunlah berkat dari Allah Bapa kita, cinta kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dalam rohnya yang kudus yang memberi kita kekuatan, hikmat, dan keberhasilan. Kita diberkati berlimpah-limpah, diperluas daerah kita, dibuat berhasil apapun yang kita kerjakan, dan dijauhkan dari segala malapetaka supaya kesakitan tidak menimpa kita. Sampai hari Tuhan datang kembali, kita semua terangkat ke surga dalam keadaan penuh iman, tanpa cacat celah, dalam sukacita yang tiada taranya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati, sama-sama kita berkata, amin.